Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Iwayan Sumerta, guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Manado. SMA Negeri 1 Manado merupakan salah satu sekolah tertua di kota Manado. Dengan karakter siswa yang beragam secara sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam mengajar, saya menemukan bahwa kemampuan berbahasa Inggris siswa sangat variatif. Ada yang aktif dan percaya diri, namun tidak sedikit yang masih pasif dan cenderung ragu untuk berbicara. Berdasarkan raport pendidikan SMA Negeri 1 Manado tahun 2025, terdapat penurunan kualitas pembelajaran sebesar 1,22% dibandingkan tahun sebelumnya. Analisis akar masalah menunjukkan bahwa faktor utama penurunan ini adalah metode pembelajaran yang masih konvensional dan manajemen kelas yang kurang interaktif. Situasi ini menjadi refleksi bagi saya. Apakah siswa benar-benar belajar dengan makna atau sekedar menerima informasi? Pertanyaan ini mendorong saya untuk melakukan perubahan. Saya ingin menciptakan pembelajaran yang membuat siswa berpikir, berbuat, dan merasakan makna belajar. Maka lahirlah inovasi pembelajaran bahasa Inggris melalui simulasi reportase dan talk show pada materi News Item Text. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa setiap siswa memiliki potensi untuk berkembang, asal diberi ruang belajar yang bermakna, mengembirakan, dan menantang. Dari sinilah lahir gagasan proyek pembelajaran transformatif ini. Okay, good morning everyone. Today we're going to learn about news item. Do you know what news item is? Who can answer? Okay, what is a news item? Okay, news item is a news that some people would like to watch. Okay, any questions? Natalie, please. Ide ini berangkat dari konsep pembelajaran mendalam atau deep learning. Jal Mehta dan Sarah Fine dalam bukunya In Search of Deep Learning menegaskan bahwa pembelajaran yang benar-benar bermakna terjadi ketika siswa berpikir, berbuat, dan merasakan. Selain itu, sekolah menyadari pentingnya penggunaan teknologi secara sadar dan terarah untuk memperluas ruang belajar dan asesmen otentik. Dari kedua gagasan tersebut, saya menyusun desain pembelajaran berbasis 3 tahap utama: memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Tahap pertama adalah memahami. Pada tahap ini, siswa diajak untuk memahami struktur, fungsi, dan unsur kebasahan dari teks berita. Kegiatan diawali dengan permainan interaktif menggunakan kuisis untuk memperkaya kosakata, tematik, dan mengenali perbedaan antara fakta dan opini. Diskusi kelompok membantu siswa menilai gaya penulisan berita serta memahami konteks dan makna yang tersirat. Di tahap ini, kemampuan berpikir kritis dan literasi media mulai tumbuh dan siswa mulai aktif bertanya serta berbagi ide. Tahap kedua adalah mengaplikasikan. Disinilah siswa berperan sebagai jurnalis muda. Mereka berkolaborasi dalam kelompok kecil untuk membuat video reportase berdurasi 3 menit dan simulasi talk show menggunakan gawai pribadi. Setiap anggota kelompok memiliki peran sebagai reporter, kameramen, editor, dan penulis naskah. Okay class, we are going to have a talk show by 3 of our friends here. Please enjoy the talk show. Good morning all, welcome back to this talk show with me, Bridget Mamakay, as your host. And today we're with our 2 guests. What do you think about Smata? Smata is this very memorable school. That is all our talk show for today. Thank you all so much for your attention, and we'll see you again in the next talk show.
Topik yang mereka angkat berasal dari kehidupan nyata di sekolah, mulai dari kegiatan misalnya kegiatan Disnatalis, program makan bergizi gratis, hingga isu lingkungan sekolah. Semua hasil kerja diunggah ke dalam Google Classroom, dilengkapi dengan rubrik penilaian berbasis kinerja. Proses ini membuat siswa belajar tidak hanya belajar bahasa, tetapi juga belajar berkolaborasi, membawa tanggung jawab, dan kreativitas. Tahap terakhir adalah merefleksi. Okay, this is the end of our lesson today. Okay, I need your attention. Can you give me one clap, please? 2 claps, 3 claps. Well, thank you. So the last stage of our lesson, we talk about news item, will be reflection. Okay, the reflection will be on Google Form. I've already sent you the link of the Google Form. Now please take out your handphone and start filling the Google Form. The link I've already sent through our WhatsApp group. Setelah reportase dan talk show ditayangkan di kelas, setiap siswa menulis learning journal tentang pengalaman belajar mereka. Mereka menjawab pertanyaan reflektif seperti, apa hal penting bermakna yang kamu pelajari? Tantangan apa yang kamu hadapi dan bagaimana kamu menghadapinya? Okay, Bridget, please. Yes, stand up. The most valuable thing that I've learned is how to talk in front of people and how to interact with a guest as a host in a talk show. That's one of the valuable things that I learned. Yes, please. So I feel like I was having more this topic. I feel like I can be more confident in speaking English. Okay, thank you. Refleksi ini menumbuhkan kesadaran diri dan rasa memiliki terhadap proses belajar. Siswa belajar tidak hanya dari hasil, tetapi dari hasil perjalanan mereka menuju hasil itu. Dampak pembelajaran ini terasa sangat nyata. Siswa yang sebelumnya pasif kini lebih aktif dan percaya diri berbicara dalam bahasa Inggris. Antusiasme meningkat dari kategori sedang menjadi sangat tinggi. Kreativitas dan kolaborasi berkembang pesat. Suasana kelas berubah menjadi ruang belajar yang hidup, reflektif, dan partisipatif. Dari sisi guru, saya pun belajar banyak bahwa inovasi tidak selalu memerlukan sarana canggih, tetapi dimulai dari keberanian untuk mengubah cara pandang terhadap proses belajar. Belajar dengan cara ini membuat saya lebih percaya diri berbicara dalam bahasa Inggris. Saya jadi tahu bagaimana cara membuat berita dan tampil seperti reporter sungguhan. Kami belajar bekerja sama dan saling membantu dalam kelompok. Biasanya saya takut tampil, tapi sekarang saya merasa bangga dengan hasil kerja kami. Pengalaman ini menegaskan bahwa transformasi pendidikan tidak selalu dimulai dari hal besar. Ia dapat dimulai dari ruang kelas, dari kesadaran guru untuk belajar, dan dari siswa yang diberi ruang untuk menemukan maknanya sendiri. Teknologi digital bukan pengganti peran guru, tetapi jembatan menuju pembelajaran yang inklusif, kolaboratif, dan berkesadaran. Saya, Iwayan Sumerta, percaya bahwa guru transformatif adalah guru yang terus belajar, berefleksi, dan menyalakan semangat belajar dalam diri siswanya. Pembelajaran yang bermakna selalu lahir dari guru yang belajar dan siswa yang diberi ruang untuk tumbuh. Terima kasih.